Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil Yohanes pada hari ini, pasal 14, ayat 15 sampai dengan 17, Tuhan Yesus mengingatkan kita lagi bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan Yesus pada hari ini mengingatkan saya akan cerita persahabatan antara seorang anak kecil dengan pohon mangga. Jadi di belakang rumah anak kecil ini ada sebuah pohon mangga yang sangat besar, sangat rindang, dan banyak buahnya. Nah, anak kecil ini seringkali datang bermain-main dengan pohon mangga ini. Dia menikmati betapa rindangnya pohon mangga. Bahkan dia sering memanjat pohon mangga itu dan menikmati buahnya yang ranum. Kemudian pada suatu ketika anak ini pergi merantau dan sesudah dewasa baru dia kembali. Sesudah dia kembali ke rumah, dia pergi lagi menemukan pohon mangga sahabatnya itu. Pohon mangga sangat senang sekali. Dan pohon mangga bilang, ayo mari kita main-main lagi. Dan anak ini bilang, saya sekarang sudah dewasa, saya tidak butuh bermain lagi. Saya mau berkeluarga, saya butuh rumah untuk tinggal sendiri, berpisah dengan orang tua saya. Lalu pohon mangga bilang, temanku yang baik, saya tidak punya uang, tetapi kamu dapat menebang batang-batangku, pohonku ini yang besar, dan kamu dapat menjadikannya sebagai rumah. Tanpa pikir panjang, anak yang sudah dewasa itu dia menebang pohon mangga itu sampai tinggal akarnya. Sesudah itu dia mendirikan rumah yang cukup jauh dari rumah orang tuanya dan dia tinggal bersama dengan istrinya. Dan sesudah itu dia tidak pernah kembali lagi untuk bermain dengan pohon mangga. Tapi pada suatu ketika dia sudah tua renta, dia ingat pohon mangga dan dia kembali lagi. Pada saat dia kembali, pohon mangga sangat senang karena sahabatnya ini datang lagi menjenguk dia. Dan pohon mangga mengajak dia lagi untuk mari bermain-main dengan saya. Lalu anak yang sudah tua renta itu dia mengatakan, saya tidak butuh bermain lagi dengan kamu. Saya sekarang sudah tua, saya ingin istirahat saja. Lalu pohon mangga bilang, maaf, batangku, cabangku, daun-daunku semua sudah habis. Saya tidak mampu lagi untuk memberikan kamu kesejukan seperti semula. Tapi tinggal saja akar ini. Kamu dapat memeluk akarku dan beristirahat bersama dengan aku. Menikmati ketenangan bersama dengan aku. Lalu anak itu memeluk akar pohon mangga dan dia beristirahat menikmati kedamaian bersama dengan sahabatnya yang lama. Cerita ini mengingatkan kita tentang persahabatan kita dengan Tuhan Yesus, tentang kasih kita dengan Tuhan Yesus. Pohon mangga itu melambangkan Tuhan Yesus sendiri. Dia mengasihi kita sampai sehabis-habisnya. Dia mengasihi kita secara total, tanpa memperhitungkan kelemahan kita, kekurangan kita, dosa kita. Sedangkan kita sendiri sebagai manusia, seringkali kita mengasihi Tuhan Yesus, kita datang kepada Dia kalau kita membutuhkan sesuatu. Kalau kita sudah tidak membutuhkan sesuatu lagi, kita tidak perlu lagi dengan Dia. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita agar supaya kita juga berani untuk mengasihi Dia secara total seperti Dia sendiri telah mengasihi kita secara total. Bagaimana caranya? Dengan menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah Tuhan Yesus yang sangat terbesar yaitu kita harus saling mengasihi satu sama lain. Saling mengasihi satu sama lain merupakan tanda nyata bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita saling membenci, saling mendendam, saling membunuh satu sama lain,
itu merupakan tanda nyata bahwa kita sama sekali tidak mengasihi Tuhan Yesus. Tapi mengasihi Tuhan Yesus dengan melaksanakan perintah-perintahnya tidak gampang, sangat sulit. Kita lebih cenderung untuk saling bermusuhan, saling menghantam, saling menginjak satu sama lain, saling menusuk satu sama lain daripada saling mengasihi satu sama lain. Karena itulah Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Maka pada saat itulah Roh Kudus yang merupakan akar dari kehidupan kita, sumber kehidupan kita, akan memberikan ketenangan, akan memberikan rasa damai, akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga kita dalam perjalanan hidup ini berani untuk keluar dari zona nyaman kita dan berani untuk mengasihi Tuhan Yesus lewat sesama kita. Semoga demikian. Amin.